Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks part pertama. Video ini saya buat demi memenuhi tugas dari Pak Fajri. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvina Nahwa dengan NIM 333210064 dari kelas B. Apa aja sih yang bakal saya bahas di video ini? Yang pertama itu ada pengertian bilangan oksidasi, yang kedua aturan-aturan penentuan biloks, yang ketiga pengertian reaksi redoks, yang keempat penggolongan reaksi berdasarkan biloks, dan yang terakhir pengertian reduktor dan oksidator. Kita masuk ke pengertian bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi itu tuh kayak suatu unsur dalam ion biner sederhana senyawa yang memiliki pengertian jumlah elektron yang diperoleh atau hilang oleh atom dari unsur itu ketika membentuk senyawa. Dalam senyawa molekul, bilangan oksidasinya itu nggak memiliki kesamaan yang signifikan. Nah, mereka tuh kayak memiliki senyawa yang ionik dan identik gitu loh, yang nggak sama deh. Nah, kalau di dalam tabel periodik, semakin ke kanan dan semakin ke atas, bilangan oksidasinya tuh negatif. Semakin ke kiri dan semakin ke bawah, hasilnya itu bakal positif. Yang kedua ada aturan-aturan penentuan biloks. Ada 8 aturan-aturan penentuan biloks. Yang pertama itu bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Jadi apa sih unsur bebas itu? Unsur bebas itu tuh kayak unsur yang nggak berikat secara kimia dengan unsur lain. Unsur bebas itu bisa berbentuk dua, ada yang atom sama molekul. Kalau yang atom itu ada kayak C, Ca, Cu, Na, Ne sama Fe sama L. Kalau unsur bebas yang berbentuk molekul itu kayak H2, O2, Cl2, P4 sama S8. Nah, unsur-unsur yang tadi saya sebutin itu tuh hasilnya pasti 0. Yang kedua, ada bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom itu hasilnya tuh sama kayak muatannya. Monoatom tahu kan, mono itu satu, jadinya dia cuma satu atom. Kalau poli itu lebih dari satu, jadinya dia kayak lebih dari satu atom. Itu maksudnya gimana sih? Kayak contoh nih ya, kalau yang contoh monoatom. Kalau contoh monoatom tuh kayak ada Na plus. Dia itu muatan ionnya tuh kan plus. Jadi itu maka biloksnya itu plus satu karena tuh dia nyamain kayak muatannya. Ada lagi kayak misalnya Ca2 plus. Ca2 plus kan muatan ionnya plus 2. Maka biloksnya ya plus 2. Ada lagi Al3 plus. Maka biloksnya itu plus 3. Itu Cl min. Biloksnya min 1. O2 min. Muatan ionnya kan min 2. Maka biloksnya itu min 2. Nah, kalau yang dalam berbentuk poliatom atau yang kayak ion atomnya itu lebih dari satu, itu dia juga sama kan ngikutin muatan ionnya kayak contohnya gini, NH4. Atomnya itu kan ada atom N sama atom H kan. Tapi tetap aja yang dilihat cuma muatan ionnya. Jadi NH4 plus biloksnya ya plus 1. Kalau SO4 2 min, biloksnya min 2. Kalau P, P O4 3 min itu biloksnya min 3. Yang ketiga ada jumlah bilangan oksidasi. Unsur-unsur dalam senyawa hasilnya pasti juga 0. Jadi ada contoh kayak H2O sama dengan 0. Kan kita tahu kalau H itu plus 1 kan. Nah di soal ini H-nya itu ada 2, H2O. Nah jadinya H itu nantinya tuh dikaliin sama indeksnya. Indeksnya ada 2. Jadinya bilok dari H-nya itu plus 2. Di soal kan H2O sama dengan 0. Gimana sih caranya biar H sama O itu kalau jumlahin hasilnya 0. Maka yang O-nya itu harus min 2. Plus 2 ditambah min 2 tidak 0. Yang keempat, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Kayak ada NH4 plus. Jumlah muatannya kan plus, jadi hasilnya itu plus 1. H-nya itu kan min plus 1. Tapi di soal itu NH4, H-nya ada 4. Makanya H-nya itu plus 4 karena
H-nya itu dikaliin sama indeksnya. Karena jumlah muatannya plus 1, maka N-nya itu harus min 3, biar N ditambah H itu kalau dijumlahin hasilnya plus 1. Tadi kan karena di H-nya itu udah plus 4 kan. Nah, gimana sih plus 4 kalau biar hasilnya plus 3 harus diapain? Kalau plus 4 hasilnya jadi plus 1 harus diapain? Ya harus dikurangi sama min 3. Makanya N-nya itu min 3. Yang kelima itu bilangan oksidasi unsur golongan 6A kayak O, S, Se, Te, sama PO itu hasilnya pasti min 2. Kalau misalnya bilangan oksidasi golongan 7A kayak F, Cl, Br, I sama At itu hasilnya min 1. Kayak misalnya oksidasi unsur S, kayak ada Na2S, maka S-nya itu min 2. Terus ada lagi kayak MgS, S-nya itu min 2. Terus itu yang di golongan 6A. Itu kalau yang di golongan 7A ada ambil contoh Cl. Cl itu misalnya pada senyawa NaCl, Cl-nya itu pasti min 1. Terus ada KCl, MgCl2, sama FeCl3, pasti Cl-nya itu min 1, karena Cl itu berada di golongan ke-7A, yang kalau di dalam 7A itu bilangan oksidasinya min 1. Yang keenam ada bilangan oksidasi unsur H pada senyawanya itu pasti hasilnya plus 1. Kecuali ada pengecualian kalau misalnya hanya itu hibrida. Hibrida itu kayak hidrogennya itu dalam logam. Kalau misalnya hidrogennya dalam logam, oksidasinya min 1. Kayak contohnya H, unsur H nih, di H2O. Pasti dia tuh oksidasinya plus 1. Kalau beda lagi kalau misalnya H itu di NH, pasti dia bilangan oksidasinya min 1. Kenapa sih kok ada kayak gituan? Karena dalam senyawa hidridra itu hidrogen itu kayak membentuk ion hidrida itu kayak sama gitu loh sama muatan ionnya min 1. Yang ketujuh ada bilangan oksidasi unsur O pada senyawanya itu tuh min 2. O itu tuh kalau dalam bilox itu pasti hasilnya min 2. Kecuali kalau misalnya pada senyawa biner F, maka bilangan oksidasinya plus 2. Tapi kalau pada senyawa peroksida kayak H2O, NaO2, atau BaO2 itu pasti oksidasinya min 1. Kalau pada senyawa superoksida kayak KO2 sama NaO2 itu bilangan oksidasinya min 1. Nah, posisi unsur pada tabel periodik juga nentuin loh. Kayak misalnya golongan 1A, bilangan oksidasinya plus 1, bilangan 2A oksidasinya plus 2, bilangan 3A itu oksidasinya plus 3, terus lanjut lagi bilangan 5A oksidasinya min 3, golongan 6A itu oksidasinya min 2, terus golongan 7A itu bilangan oksidasinya min 1. Nah, ini tuh tabel-tabel yang buat berlakuin dari aturan 5 sampai aturan 7. Ini tabelnya. Kita masuk ke bagian 3, pengertian dari reaksi redox. Reaksi redox memilih pengertian reaksi kimia yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi suatu molekul atau unsur yang menyebabkan terjadinya perubahan senyawa oksigen dalam suatu molekul. Nah, perubahannya itu tuh bisa berubah sebagai penambahan atau bisa sebagai pengurangan. Kayak itu loh, kan ini kan redox itu berasal dari reduksi sama oksidasi. Nah, oksidasi itu memiliki pengertian dari pelepasan elektron. Kalau reduksi itu memiliki pengertian penambahan elektron pada sebuah molekul atau pada sebuah atom atau pada sebuah ion. Nah, contohnya nih, ada reaksi antara Na sama Cl2 yang bakal ngebentuk NaCl. Na berperan sebagai oksidasi karena Na itu dia di sini kan bilang oksidasi itu melepas elektron. Nah, Na tuh yang tadinya Na dia ngelepas elektron. Terus ada Cl2 dia tuh mengalami reduksi, yaitu penambahan elektron. Jadi Cl2 ditambah
2E, 2E itu elektron kan, jadinya hasilnya 2Cl. Min. Masuk yang keempat, penggolongan reaksi bilangan Bilox. Penggolongan reaksi bilangan Bilox itu ada 4. Yang pertama ada reaksi redoks. Yang kedua ada reaksi bukan redoks. Yang ketiga ada reaksi autoredoks. Sama yang ketiga ada reaksi konproporsional. Yang pertama kita ngebahas reaksi redoks dulu. Ini tuh yang umum banget gitu. Reaksi redoks itu bilangan oksidasinya mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada unsurnya. Jadi di sini kan ada contoh, ada Fe ditambah H2SO4, hasilnya jadi FeSO4 ditambah H2. Nah, Fe memiliki bakal bereaksi menjadi FeSO4. Yang tadinya yang di dalam aturan pertama itu kan dia masuk ke bilangan unsur bebas yang hasilnya 0. Lainnya Fe itu 0. Nah, terus bereaksi jadi FeSO4. Fe jadinya FeSO4 min 2. O itu kan min 2. Ada O itu ada 4. Jadinya min 8. Terus Fe itu plus 2. Kalau di dalam aturan ini Fe itu jadinya plus 2. Nah, terus min 8 ditambah 2, kan hasilnya min 6. Min 6 hasilnya berapa? Jadi 0, jadi S-nya itu berarti plus 6. F 0 ke FeS4 itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Yang berarti Fe ke FeS4 itu mengalami oksidasi. Ada H2S4. Dia itu bereaksi jadi H2. Dia bilangan oksidasinya mengalami penurunan atau reduksi. Yang kedua itu reaksi bukan redoks. Reaksi yang bilangan oksidasi, reaksi bukan redoks itu memiliki pengertian. Reaksi yang bilangan oksidasi setiap unsurnya itu nggak berubah atau selalu tetap. Kayak ada contoh, CaO ditambah HCl. Kita jadi CaCl plus H2O. Ini kalau dijumlahin itu sama-sama hasilnya hanya dia nggak berubah sama nggak tetap gitu. Tetap gitu. Ketiga ada reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Apa sih artinya? Kayak ini tuh artinya reaksi yang bertindak sebagai oksidator maupun sebagai reduktor. Jadi di sini ada I2 berperan sebagai oksidator dan bisa berperan sebagai reduktor. I2 mengalami reaksi menjadi NAI. Dia itu bilangan oksidasinya turun atau mengalami reduksi. Nah, I2 itu mengalami reaksi juga sama NaIO3. Dia tuh bilangan oksidasinya naik, makanya mengalami oksidasi. Yang keempat ada reaksi konproporsional. Reaksi yang bertindak sebagai hasil oksidasi maupun sebagai hasil reduksi. Jadi di sini ada Cl2 ditambah H2 menghasilkan HCl. Cl2 mengalami reaksi jadi HCl. Itu bilangan oksidasinya turun atau mengalami reduksi. H2O bilangan oksidasinya naik mengalami oksidasi. Sama-sama si HCl ini bisa menjadi hasil oksidasi, bisa juga menjadi hasil. Yang kelima, yang terakhir ada pengertian reduktor dan oksidator. Pasti reduktor itu tuh zat yang mengalami kenaikan bilangan Bilox. Sedangkan oksidator, zat yang mengikat atau menerima elektron. Nah, di sini ada contoh. Ada Ca sebagai reduktor mengalami oksidasi. Karena di sini bilangnya reduktor itu mengalami kenaikan Bilox, makanya dia itu muatan ionnya menambah pas di hasilnya itu jadi plus 2. Terus sedangkan oksidator itu mengikat atau menerima elektron. S ini sebagai oksidator kemudian mengalami reduksi, makanya dia menerima elektron.
Jadinya S min 2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.